Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Mari kita mulai. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas materi fungsi naik dan fungsi turun, yaitu yang pertama adalah masalah nilai gradien dari suatu garis. Nilai gradien dari suatu garis ada 3 macam. Untuk garis yang miring ke arah kanan seperti ini, maka garis tersebut mempunyai gradien yang bernilai positif. Kemudian untuk garis yang miring ke kiri seperti ini, gradien dari garis tersebut bernilai negatif. Dan garis yang mendatar seperti ini, gradien dari garis tersebut bernilai 0. Yang kedua, mengenai tafsiran geometris dari turunan fungsi. Turunan pertama suatu fungsi menyatakan persamaan gradien garis singgung di setiap titik pada kurva fungsi tersebut. Jadi, jika diketahui kurva fungsi fx, kemudian kita ambil nilai x sama dengan a. Di sini kita buat sebuah garis singgung. Maka gradien garis singgung ini adalah f aksen a. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian dari fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan grafik fungsi fx ini. Jika nilai x bertambah besar, perhatikan pertambahan dari nilai fungsi fx. Jadi, nilai x bertambah besar, bergerak dari kiri ke kanan. Perhatikan pertambahan nilai fungsi fx. Yang pertama, pada interval ini adalah interval x yang kurang dari a. Jika nilai x bertambah besar, maka nilai fx juga bertambah besar. Dikatakan bahwa pada interval ini fungsi fx naik. Kemudian pada interval ini adalah interval x yang lebih dari a tetapi kurang dari b. Jika nilai x bertambah besar, maka nilai fungsinya bertambah kecil. Maka dikatakan pada interval ini fungsi fx turun. Yang ketiga, pada interval ini adalah interval x yang lebih dari b tetapi kurang dari c. Jika nilai x bertambah besar, maka nilai fungsinya juga bertambah besar. Dikatakan pada interval ini fungsi fx naik. Yang terakhir, untuk interval yang di sini, ini adalah interval x yang lebih dari c. Pada interval ini, jika x bertambah besar, maka nilai fungsinya juga bertambah besar. Dikatakan pada interval ini fungsi fx naik. Sekarang perhatikan interval di mana fungsi fx naik, yaitu pada interval x kurang dari a, dan yang ini adalah x lebih dari b. Pada dua interval ini, semua garis singgung miring ke arah kanan. Karena garis singgung ini miring ke arah kanan, berarti garis singgung tersebut memiliki gradien positif. Untuk menentukan gradien, kita bisa menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi, pada dua interval ini, turunan pertamanya adalah positif. Dapat kita simpulkan bahwa syarat sebuah fungsi naik pada suatu interval adalah
f aksen x bernilai positif untuk setiap nilai x pada interval tersebut. Kemudian perhatikan interval di mana fungsi fx turun. Ini fungsi fx turun pada interval ini. Pada interval ini, semua garis singgung miring ke arah kiri. Jadi, mempunyai gradien negatif. Untuk menghitung gradien, kita gunakan turunan pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah fungsi turun pada suatu interval adalah turunan pertamanya negatif untuk setiap nilai x pada interval tersebut. Selanjutnya, bagian kurva yang naik dan bagian kurva yang turun, atau bagian kurva yang turun kemudian bagian kurva yang naik dibatasi oleh sebuah titik yang disebut dengan titik stasioner. Pada grafik ini, titik stasionernya diperoleh untuk x sama dengan A dan x sama dengan B. Pada titik stasioner ini, garis singgungnya mendatar atau sejajar dengan sumbu x. Maka garis singgung ini mempunyai gradien yang nilainya sama dengan 0. Kesimpulannya, fungsi fx mempunyai titik stasioner untuk x sama dengan A jika f aksen A sama dengan 0. Demikian juga, fungsi fx mempunyai titik stasioner untuk x sama dengan B jika f aksen B sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat dikurangi 144x ditambah 46 naik atau turun. Langkah yang pertama, kita menentukan batas-batas dari interval, yaitu dengan menggunakan syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. Untuk fx yang ini, turunannya adalah 3x kuadrat min 6x dikurangi 144. Jika bernilai sama dengan 0, kemudian kita bagi 3, diperoleh persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 48 sama dengan 0. Yang jika difaktorkan, bentuknya adalah x min 8 kali x plus 6 sama dengan 0. Kita peroleh nilai x sama dengan 8 atau nilai x sama dengan min 6. Jadi, untuk x sama dengan 8 dan untuk x sama dengan min 6, kita peroleh titik stasioner. Sekarang kita bisa membuat intervalnya. Ada 3 interval. Yang pertama yang ini untuk nilai x yang kurang dari min 6. Yang kedua yang ini untuk nilai x lebih dari min 6 dan kurang dari 8. Kemudian yang ini untuk nilai x yang lebih dari 8. Selanjutnya, kita akan menguji pada interval-interval ini fungsi fx naik atau turun. Yang pertama, kita akan menguji interval yang ini. Kita ambil satu nilai x sebagai contoh, yaitu x sama dengan min 7. Kemudian, kita hitung nilai f aksen min 7. Dari sini, nilai x-nya kita ganti dengan min 7. Maka f aksen min 7 hasilnya adalah 3 kali min 7 kuadrat min 6 kali min 7 dikurangi 144, yang jika dihitung hasilnya sama dengan 45. Jadi pada interval ini nilai f aksen x bernilai positif, atau pada interval ini fungsi fx naik.
Yang kedua, kita akan menguji interval yang ini. Kita ambil satu nilai X sebagai contoh, yaitu kita ambil nilai X sama dengan 0. Kemudian kita hitung nilai F aksen 0. Yang jika dihitung, hasilnya sama dengan negatif 144. Maka pada interval ini, turunan fungsinya bernilai negatif. Dikatakan, pada interval ini, fungsi fx turun. Kemudian yang ketiga, pada interval ini, kita ambil sebuah nilai X sebagai contoh, yaitu nilai X sama dengan 9. Kita hitung nilai F aksen 9. Hasilnya sama dengan 45. Jadi, pada interval ini, turunan dari fungsi fx bernilai positif. Dikatakan, pada interval ini, fungsi fx naik. Kesimpulannya, fungsi fx naik pada interval x kurang dari min 6 atau x lebih dari 8, dan fungsi fx turun pada interval min 6 kurang dari x kurang dari 8. Demikianlah pembahasan mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan fungsi naik dan fungsi turun. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Menentukan interval fungsi naik dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 36x ditambah 5. Langkah pertama, kita menentukan letak dari titik stasioner dengan menggunakan syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. F aksen x atau turunan pertama dari fungsi ini adalah 6x kuadrat ditambah 6x dikurangi 36, nilainya sama dengan 0. Kita bagi dengan 6, kita peroleh persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Yang jika difaktorkan, bentuknya adalah x ditambah 3 kali x min 2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Inilah letak dari titik stasioner. Kemudian dengan menggunakan letak dari titik stasioner ini, kita buat garis bilangan. Kita peroleh 3 buah interval. Interval yang pertama untuk x yang kurang dari min 3. Interval yang kedua untuk x yang lebih dari min 3 dan kurang dari 2. Interval yang ketiga untuk x yang lebih dari 2. Untuk x yang kurang dari min 3, kita ambil x sama dengan min 4 sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen min 4, yaitu 6 kali min 4 kuadrat ditambah 6 kali min 4 dikurangi 36, yang jika dihitung hasilnya sama dengan 96 dikurangi 24 dikurangi 36, atau sama dengan 36. Jadi, untuk interval yang di sini bernilai positif. Kesimpulannya, pada interval ini fungsi fx naik. Kemudian untuk interval yang kedua, kita ambil x sama dengan 0 sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen 0. Hasilnya adalah 6 kali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurangi 36 sama dengan min 36. Maka pada interval ini fungsi fx turun. Yang terakhir, untuk interval yang di sini, kita ambil x sama dengan 3 sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen 3. Hasilnya adalah 6 kali 3 kuadrat
ditambah 6 kali 3 dikurangi 36, yang jika dihitung hasilnya sama dengan 36. Kesimpulannya, pada interval ini fungsi fx naik. Jadi, fungsi fx naik pada interval x kurang dari min 3 atau x lebih dari 2. Jawabannya adalah yang E. Soal yang kedua, menentukan interval fungsi naik dari fungsi fx sama dengan x min 1 dikalikan x kuadrat ditambah 7x min 29. Langkah pertama, kita menentukan letak dari titik stasioner dengan menggunakan syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. Turunan dari fungsi ini dengan menggunakan teorema yang kelima, hasilnya adalah turunan dari x min 1 adalah 1 dikalikan fungsi ini tetap, kemudian ditambah turunan dari yang ini adalah 2x plus 7 dikalikan bagian ini tetap. Kemudian kita jabarkan, kita peroleh x kuadrat ditambah 7x dikurangi 29, 2x dikalikan x hasilnya 2x kuadrat, 2x dikalikan min 1 hasilnya min 2x, 7 kalikan x hasilnya adalah 7x, dan 7 kali min 1 hasilnya adalah min 7. Bentuk ini jika disederhanakan, kita peroleh persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 12x dikurangi 36 sama dengan 0. Kita bagi 3, bentuknya menjadi x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0, yang jika difaktorkan, bentuk faktornya adalah x ditambah 6 kali x min 2 sama dengan 0. Kita peroleh nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan min 6 atau x sama dengan 2. Inilah letak dari titik stasioner. Dengan menggunakan letak dari titik stasioner yang kita peroleh, kita buat garis bilangan. Kita peroleh 3 buah interval. Interval yang pertama untuk x yang kurang dari min 6. Interval yang kedua, x-nya lebih dari min 6 tapi kurang dari 2. Kemudian interval yang ketiga untuk x yang lebih dari 2. Untuk interval yang pertama, kita mengambil x sama dengan min 7 sebagai contoh. Kita hitung nilai dari f aksen min 7, yaitu 3 kali min 7 kuadrat ditambah 12 kali min 7 dikurangi 36. Hasilnya sama dengan 27. Kesimpulannya, pada interval ini fungsi fx naik. Kemudian untuk interval yang kedua, kita mengambil x sama dengan 0 sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen 0. Hasilnya adalah 3 kali 0 kuadrat ditambah 12 kali 0 dikurangi 36 atau sama dengan min 36. Jadi pada interval ini fungsi fx turun. Yang terakhir, untuk x lebih dari 2, kita ambil x sama dengan 3 sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 kuadrat ditambah 12 kali 3 dikurangi 36. Yang jika dihitung hasilnya sama dengan 27. Kesimpulannya, pada interval ini fungsi fx naik. Jadi, fungsi fx naik pada interval x kurang dari min 6 atau x lebih dari 2. Jawabannya adalah yang D. Soal yang ketiga, menentukan nilai x yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan akar x min 2 naik. Fungsi fx sama dengan akar x min 2 dapat dituliskan sebagai x min 2 dipangkatkan setengah. Agar fungsi fx naik, maka syaratnya adalah f aksen x
harus lebih dari 0. Turunan pertama dari fungsi fx ini kita tentukan dengan menggunakan teorema yang ketujuh. Hasilnya adalah setengah kali x min 2 dipangkatkan min setengah kali 1, nilainya harus lebih dari 0. Dari sini kita peroleh sebuah pertidaksamaan rasional. Nilainya harus bernilai positif. Bagian pembilang nilainya adalah 1 positif. Maka agar nilainya bernilai positif, maka bagian penyebut juga harus bernilai positif. Atau bentuk 2 kali akar x min 2 harus lebih dari 0. Kita bagi 2, kita peroleh bentuk akar x min 2 lebih dari 0. Untuk menentukan nilai x-nya, tiap ruas kita kuadratkan. Kita peroleh x min 2 lebih dari 0 atau x lebih dari 2. Perlu diperhatikan untuk pertidaksamaan bentuk akar ini mempunyai syarat, yaitu syaratnya adalah x min 2 bagian yang di sini harus lebih dari sama dengan 0 atau x-nya harus lebih dari sama dengan 2. Sekarang kita gabungkan antara syarat dan penyelesaian ini. Ini untuk syaratnya, x-nya harus lebih dari sama dengan 2. Kemudian ini untuk penyelesaiannya, x-nya lebih dari 2. Maka irisannya adalah x yang lebih dari 2. Jadi fungsi fx naik pada x lebih dari 2. Jawabannya adalah yang E. Soal yang keempat, menentukan nilai x yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 dibagi x min 1 turun. Syarat fungsi fx turun adalah f aksen x kurang dari 0. Untuk menentukan turunan dari fungsi ini, kita gunakan teorema yang keenam. Turunan dari fungsi ini adalah 2x kali x min 1. 2x ini merupakan turunan dari fungsi x kuadrat plus 3. Kemudian x min 1 didapat dari sini. Kemudian dikurangi. 1 ini merupakan turunan dari x min 1. Dikalikan x kuadrat plus 3 didapat dari sini. Dibagi x min 1 dikuadratkan. Bagian ini dikuadratkan. Bentuk ini jika dijabarkan hasilnya adalah 2x dikalikan x, hasilnya 2x kuadrat. 2x kalikan min 1, hasilnya min 2x. Min 1 kali x kuadrat, hasilnya min x kuadrat. Dan min 1 kali 3, hasilnya adalah min 3. Kita sederhanakan, kita peroleh bentuk x kuadrat min 2x min 3 dibagi x min 1 dikuadratkan kurang dari 0. Ini merupakan bentuk pertidaksamaan rasional. Bagian pembilang dapat difaktorkan menjadi x min 3 kali x plus 1. Untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, kita tentukan nilai-nilai nolnya. Bentuk x min 3 jika sama dengan 0, kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3. Kemudian bentuk x plus 1 jika sama dengan 0, kita peroleh nilai x-nya sama dengan min 1. Dan bentuk x min 1 jika sama dengan 0, kita peroleh nilai x sama dengan 1. Inilah nilai-nilai 0 dari pertidaksamaan ini. Selanjutnya, kita buat garis bilangan. Ini adalah nilai-nilai 0 yang tadi kita peroleh. X sama dengan min 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Perhatikan bentuk fungsi fx ini.
Fungsi fx ini terdefinisi jika x-nya tidak sama dengan 1. Jadi x tidak boleh sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 tidak memenuhi. Kita peroleh 4 buah interval. Interval yang pertama untuk x yang kurang dari min 1, kita ambil x sama dengan min 2 sebagai contoh. Kemudian kita hitung nilai dari f aksen min 2. X yang di sini kita ganti dengan min 2. Hasilnya adalah min 2 dikurangi 3 dikalikan min 2 ditambah 1 dibagi min 2 dikurangi 1 dikuadratkan. Min 2 dikurangi 3 hasilnya negatif. Kemudian min 2 ditambah 1 hasilnya juga negatif. Min 2 dikurangi 1 hasilnya negatif. Negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Kemudian negatif dikuadratkan hasilnya adalah positif. Berarti yang ini positif, ini juga positif. Positif dibagi positif nilainya positif atau lebih dari 0. Maka interval yang di sini nilainya adalah lebih dari 0 atau fungsi fx-nya naik. Kemudian pada interval yang kedua, yang ini untuk x yang lebih dari min 1 dan kurang dari 1, kita ambil x sama dengan 0 sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen 0. Nilai x kita ganti dengan 0. Hasilnya adalah 0 kurangi 3 kali 0 tambah 1 dibagi 0 kurangi 1 kuadrat. 0 kurangi 3 hasilnya negatif. 0 ditambah 1 hasilnya positif. 0 kurangi 1 hasilnya adalah negatif. Kemudian bentuk yang ini negatif kali positif hasilnya negatif. Bentuk yang ini hasilnya adalah positif. Maka hasil akhirnya negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0. Maka pada interval yang di sini fungsi fx turun. Kemudian interval yang ketiga untuk x yang lebih dari 1 dan kurang dari 3, kita ambil x sama dengan 2 sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen 2. Pada bagian ini x-nya kita ganti dengan 2. Hasilnya adalah 2 dikurangi 3 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi 1 dikuadratkan. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif. 2 ditambah 1 hasilnya positif. Kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya positif. Bentuk yang ini hasilnya adalah negatif. Bentuk yang di sini hasilnya adalah positif. Berarti negatif dibagi positif bernilai negatif atau kurang dari 0. Maka untuk interval yang di sini fungsi fx turun. Kemudian interval yang terakhir x yang lebih dari 3, kita ambil x sama dengan 4 sebagai contoh. Kita hitung nilai f aksen 4. Hasilnya adalah 4 dikurangi 3 kali 4 ditambah 1 dibagi 4 min 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah positif. Ini juga positif. Kemudian ini positif dikuadratkan hasilnya juga positif. Maka bentuk ini hasilnya positif. Bentuk yang di sini hasilnya positif. Positif dibagi positif hasilnya adalah positif atau lebih dari 0. Maka pada interval yang keempat ini fungsi fx naik. Kesimpulannya, fungsi fx turun pada interval x lebih dari min 1 kurang dari 1, yang ini, atau x lebih dari 1 dan kurang dari 3, yang ini. Jawabannya adalah yang C.